Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Baik, ini kita sudah memasuki Vicon yang keempat, yang mana Vicon terakhir kita ya sebelum UTS. Minggu depan kita sudah memasuki pekan ujian tengah semester. Kemudian tugas juga sudah saya berikan, yang mana tugasnya itu deadline-nya nanti di pengumpulannya akan dilakukan, saya setting itu 1 minggu sebelum UAS ya, berarti di sesi 15. Jadi rekan-rekan masih punya waktu untuk mengerjakan tugas. Nah, ini karena kita Vicon terakhir, yang mana saya akan menjelaskan materi untuk pertemuan 6 atau materi sesi 6 yang belum saya jelaskan, mengenai completing the accounting cycle, yang artinya di sini kita melihat bagaimana siklus akuntansi, mulai dari pertama sekali kita sudah mempelajari mengidentifikasi, kemudian melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi, kemudian kita masukkan ke dalam jurnal, kemudian dari jurnal tersebut kita susun neraca saldonya. Jika ada penyesuaian, yang artinya itu masuk ke dalam materi jurnal penyesuaian. Penting penyesuaian kita juga sudah pelajari di minggu ketiga ya, Vicon ketiga. Nah, ini terakhir kita akan mempelajari neraca lajur, menggabungkan semua apa yang sudah kita kita lakukan dalam siklus akuntansi. Jadi kita membuat neraca saldonya, kemudian jika ada penyesuaian kita buat neraca penyesuaiannya atau saldo penyesuaiannya, baru kita posting lagi. Seperti itu. Nah, ini kita mulai ya. Nah, capaian pembelajaran berarti untuk sesi ini adalah menjelaskan tahap siklus akuntansi, kemudian menjelaskan bagaimana menyusun sebuah laporan laba rugi, kemudian menjelaskan menyusun laporan posisi keuangan. Nah, untuk tugas yang saya berikan nggak sampai laporan laba rugi dan posisi keuangan ya, hanya sampai nanti neraca saldo setelah penyesuaian. Rekan-rekan udah lihat belum tugasnya? Sudah dibuka belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini PPT terakhir ini nanti membantu rekan-rekan dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan. Baik, di sini ada bentuk dari siklus akuntansi, yang mana kita mulai dari pencatatan jurnal. Jadi kan ada transaksi yang dibuat, kemudian kita lakukan pencatatan jurnal, masuk ke dalam buku besar, kemudian kita buat neraca saldonya. Ini kan semua sudah ya, neraca saldo. Nah, setelah neraca saldo, jika ada misalkan kesalahan dalam mencatatkan transaksi, nah ini bisa ada yang namanya jurnal penyesuaian. Dibuat dulu jurnalnya, apa saja yang mau disesuaikan atau dari kesalahan tersebut akan dibenari atau dibenahi. Nah, ini kita buat jurnal penyesuaiannya, kita perbaiki. Nah, setelah itu kita akan buat neraca saldonya. Jadi kalau sudah selesai, kita susun apa saja jurnalnya. Setelah itu kita buat neraca saldonya. Nah, neraca saldo penyesuaiannya sudah selesai, baru kita membuat laporan keuangan. Sebetulnya dari membuat laporan keuangan ini masih ada jurnal penutup dan neraca saldo penutupan dan jurnal pembalik. Karena terlalu banyak, jadi 3 ini tidak akan saya masukkan ke dalam materi kita, karena ini saja sudah cukup banyak. Nanti rekan-rekan tambah pusing ngerjainnya. Jadi 3 materi ini, jurnal penutup, neraca saldo penutupan, dan jurnal pembalik, itu tidak akan saya berikan. Nah, untuk UTS-nya nih sekalian kisi-kisi ya rekan-rekan. Untuk UTS-nya hanya sekitar ini juga.
Tapi rasanya saya hanya mau membuat ini saja, apa namanya, jurnal penyesuaian saja, karena kalau keseluruhannya ini kan sudah ada ya untuk tugas, jadi saya ambil untuk jurnal penyesuaiannya saja. Jadi itu sedikit kisi-kisi untuk ujian tengah semester ya. Nah, ini bagaimana kita membuat yang namanya neraca lajur atau worksheet. Jadi kan begini, trial balance ini kan neraca saldo ya. Setelah neraca saldo dari transaksi-transaksi yang sudah ada, kita masukkan ke neraca saldo, kan dari jurnal, kemudian posting ke buku besar, baru kita masukkan ke neraca saldo untuk nominal-nominal dan akun-akun yang sudah kita anggap sesuai. Nah, kemudian ternyata ada penyesuaian karena ada salah masuk transaksi, nominalnya salah, ataupun sebagainya. Nah, ini akan dibuatlah yang namanya adjustment atau penyesuaian. Jadi dari sini akan dibuat ke sini jika ada penyesuaian. Nah, setelah penyesuaian maka kita akan buat lagi neraca saldo yang sudah disesuaikan. Otomatis kan jumlah ini dengan ini akan digabungkan. Maka saldo awalnya akan berubah di neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi hasil ini akan dibenarkan jumlahnya di sini. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca namanya. Jadi sesuaikan akun-akun apa saja yang termasuk ke dalam laporan laba rugi dan akun-akun apa saja yang masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Contoh nih di sini. Ini rekan-rekan udah ada yang baca belum ini? Untuk materi sesi ini. Belum, yang lain? Belum, Bu, belum. Waduh, ini udah dari minggu kemarin nih. Oke, nah ini contoh ya. Di sini ada akun-akun yang sudah masuk atau sudah dicatatkan ke dalam suatu transaksi. Dari transaksi ke dalam suatu jurnal, kemudian diposting ke dalam buku besar, dan ini tahap selanjutnya yaitu memposting ke dalam neraca saldo. Jadi ada akun mulai dari kas, supplies, kemudian prepaid insurance, sampai pada di sini ada rent expense. Totalnya semua untuk debit dan kredit, ingat ya, dalam menyusun debit kredit itu nominalnya harus sama. Coba lihat di sini. Debitnya 28.700 dan kreditnya 28.700. Nah, ini kalau nanti tugas atau UTS saya lihat dari sininya aja sudah tidak sama, artinya salah. Jadi saya akan lihat dahulu hasilnya atau jumlah dari debit kreditnya. Nah, kalau saya ngeceknya ini salah, saya nggak akan lagi ngecek ke atas. Saya anggap salah semuanya. Karena debit kredit itu harus balance. Jadi di sini sudah ada, anggaplah transaksinya sudah dicatat, kemudian dimasukkan ke dalam neraca saldo. Nah, kemudian dari sini ternyata dia ada penyesuaian. Nah, ini adalah bentuk jurnal penyesuaian. Ada berapa nih? Transaksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 transaksi dengan berbagai macam nama akunnya, mulai dari supplies expense sampai salaries and wage expense ya. Nah, ini disesuaikan, artinya yang sebelumnya tadi yang masuk ke dalam neraca saldo ini ternyata ada kesalahan, maka dibuatlah jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu. Misalkan di sini supply expense to supplies untuk mencatat penggunaan supplies atau persediaan 1.500 debit, sedangkan suppliesnya 1.500 di kredit. Nah, kemudian dari situ kita akan masukkan ke dalam jurnal penyesuaiannya. Nah, ini kan tadi baru selesai sampai sini. Ternyata ada penyesuaian, pencatatan untuk supply used, jadi untuk pemakaian persediaan dicatatkan di sini. Tadinya supply-nya 2.500, ternyata digunakan yaitu sebesar 1.500.
Ini mungkin bukan kesalahan, tapi karena dia tahun berjalan ternyata ada penggunaan persediaan yang artinya nanti persediaan itu kan berkurang di sisi kredit, maka dicatat di sisi kredit itu 1.500. Nah ini ya, catat di sisi kredit 1.500. Kemudian ada insurance expired yang mana ternyata asuransinya sudah kadaluarsa. Ini dicatat di sini kan. Oktober tanggal 31, ternyata semuanya nih habis di Oktober 31 untuk disesuaikan di tahun berjalan ini. Yaitu sebesar 50, ini B 50 di kredit. Kemudian depreciation expense C. Mana nih C? Nah, karena tadi semuanya kan hanya sampai sini ya. Ini rekan-rekan jangan bingung. Kok tiba-tiba awalnya hanya sampai rent expense, tapi yang keduanya sampai mulai dari ada supply expense, kemudian sampai salaries and wages. Karena ini kan ada penyesuaian. Jadi yang belum ada di sini nama akunnya silakan ditambahkan, gitu ya. Jadi jangan bingung. Semua yang termasuk ke dalam penyesuaian silakan ditambahkan kalau tidak ada di neraca saldo awalnya. Jadi silakan ditambahkan di bawahnya. Nah, kemudian masukkan semua dari A sampai G ini, salaries accrued. Maka hasilnya akan kita temukan nih di sini total dari jurnal yang sudah disesuaikan. Totalnya adalah 3.440. Nah, dari sini nanti kita akan masukkan ke adjusted trial balance-nya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Silakan. Bisa difahami rekan-rekan? Bisa, Bu. Bisa ya. Baik, ini saya lanjutkan ke adjusted trial balance. Nah, ini bisa rekan-rekan lihat. Tadi kita udah buat ini, trial balance, kemudian kita buat penyesuaiannya. Nah, dari kedua ini nanti kita masukkan ke dalam adjusted trial balance atau neraca saldo yang sudah disesuaikan. Artinya, nah ini kita lihat. Kita lihat kalau ada perubahan di kas, karena tidak ada penyesuaiannya berarti angkanya tetap sama 15.200. Nah, apa yang akan berubah di situ? Kita lihat di sini, supplies, dia kan ada ternyata pemakaian 1.500. Otomatis dari 2.500 kita kurangi, kan ini di debit, kita kurangi yang di kredit, artinya 1.000. Nah, ini yang sudah disesuaikan. Berarti artinya ini adalah yang sudah benar dari transaksi selama setahun tersebut. Kemudian, equipment, ada nggak perubahan? Tidak ada. Kemudian yang berubah lagi apa nih? Nah, di D ini lihat. Yaitu unearned revenue. Awalnya itu 1.200 di kredit. Ternyata ada penyesuaian yaitu sebesar 400 di debit. Maka ini yang kita kurangi. Yaitu 800 di debit. Ini apa nih? Di kredit ya. Kemudian apalagi? Ini tinggal rekan-rekan lihat aja yang ada penyesuaiannya. Pokoknya kalau misalkan dia awalnya di debit, kemudian ternyata adjustment-nya dia di kredit, maka dikurangi. Atau di debit dan adjustment-nya di debit, maka ditambah. Atau di kredit-kredit itu sama ditambah. Gitu ya rekan-rekan. Semuanya sampai selesai penyesuaiannya. Tadi sampai G, maka selesai sampai G. Total untuk adjusted trial balance-nya ini akan berubah. Awalnya 28.700 ya. Berubah menjadi 30.109. Nah, ini. Jadi nanti rekan-rekan tugasnya adalah membuat ini. Pertama, trial balance-nya dulu, kemudian adjustment, kemudian adjusted trial balance ya. Atau kalau rekan-rekan mau pakai bahasa Indonesia ya nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Artinya neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, dan neraca saldo yang sudah disesuaikan. Ya. Ada pertanyaan? Untuk yang tugas, Bu, Ya, silakan. untuk yang tugas itu sampai adjust trial balance yang itu? Atau sampai penyesuaian itu? Sampai ini aja.
Jadi ada 3 Oke. ya yang saya minta, trial balance, adjustment, dan adjusted trial balance. Ini aja yang saya minta. Nah, income statement dan statement on financial position ini nggak usah. Ini kan laporan keuangan ya. Yang akan masuk item-itemnya apa saja ke dalam income statement dan posisi laporan keuangan. Ada lagi? Nah, ini kita lanjut ke income statement. Berarti kan rekan-rekan harus paham nih, akun-akun apa saja yang masuk ke dalam laporan laba rugi. Biasanya yang masuk ke dalam laporan laba rugi itu paling atas pendapatan atau penjualan. Jadi di sini bisa dilihat ini service ya, yang namanya revenue. Nah, kemudian beban-beban itu masuk ke dalam laporan laba rugi. Ini bisa rekan-rekan lihat. Ada service revenue, kemudian salary and wages, rent expense itu masuk semua ke dalam income statement. Tinggal ditotalkan berapa income statement-nya. Ini kayaknya agak salah nih, ini nggak sama. Coba. Ini debit kreditnya nih. Ini debit, ini kreditnya hilang. Coba kita buka yang satu lagi. Nah, ini. Nah, setelah itu, oh ini ada compute net or income loss ya. Jadi dia totalnya harusnya sama. Kemudian masukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Nah, ini juga kemana ininya? Coba. Gak ada ininya. Angka-angkanya. Sebentar ya, coba kita. Kelihatan nggak lagi nih? Kelihatan ya? Oh, nggak ada nih. Oh, ini. Kelihatan nggak rekan-rekan nih? Ini nominalnya di sini nih angka-angkanya. Jadi kalau rekan-rekan biar enak lihatnya, silakan dibuka PPT-nya ya. Jadi nanti dimasukkan ini yang masuk ke dalam, tahu lah ya, yang masuk ke dalam laporan posisi keuangan mulai dari kas, kemudian kan ada aset, ada aktiva dan pasiva. Aktiva itu terdiri dari aset, baik itu aset lancar dan aset tetap. Kemudian untuk pasivanya ada liabilitas dan ekuitas. Ini semua masuk. Nanti rekan-rekan bisa lihat di sini apa saja dari kas, kemudian supplies itu termasuk aset, kemudian ada share capital ordinary ini accounts payable termasuk liabilitas, kemudian share capital ordinary dividen itu masuk ke dalam ekuitas. Jadi nanti rekan-rekan bisa mulai melakukan coba-coba di rumah membuat laporan laba rugi dari hasil tugas yang rekan-rekan sudah jawab. Coba buat income statement yang nggak usah dikumpulin, dibuat aja. Kemudian laporan posisi keuangannya bagaimana, dibuat, masukkan item-item. Nah, setelah itu kan baru kerangkanya. Nah, nanti dibuatkan nih yang bentuknya sudah berupa laporan laba rugi. Jadi income statement. Nah, ini masukkan sesuai dengan yang tadi sudah dibuat. Service revenue-nya berapa? Service revenue, kemudian beban-beban tadi yang ada berapa? Apakah ada penyusutan ini? Nanti kalau nggak salah tugasnya nanti ada penyusutan, nanti rekan-rekan bisa hitung penyusutan. Menggunakan metode garis lurus ya. Nah, ini juga nanti keluar di UTS. Nah, setelah itu di total jumlahnya harus sama dengan apa yang sudah kita buat di dalam worksheet-nya atau neraca lajurnya. Kemudian setelah income statement, nanti rekan-rekan buat return earning statement atau laporan laba ditahan. Berapa return earning saldo awalnya? Karena kalau tidak ada, 0. Kemudian laporan dari hasil laba ruginya, kita lihat di laporan laba rugi 2.860
Kemudian ada tidak pembagian dividen di perusahaan tersebut? Jika ada, maka akan dikurangi pembagian dividennya. Maka return earning atau laba ditahan untuk tahun ini atau 2017 adalah ini laporan laba ditahan. Kemudian financial position. Ada aset. Nah, ini rekan-rekan bisa bagi atau apa saja nama-nama akun yang termasuk ke dalam aset, kemudian termasuk ke dalam equities dan liabilities. Totalnya harus sama. Nah, ini materi sesi 6. Berarti selesai kita ya untuk perkuliahan, materi perkuliahan di tahap 1. Rekan-rekan sudah siap menghadapi tengah semester. Silakan jika ada pertanyaan. Maaf mau nanya yang tadi apa namanya di neraca itu yang net loss itu maksudnya apa ya? Yang mana? Ini. Nah, Ini ya tuh. hasil dari laporan laba rugi. Nih. Itu kan dia kan ada apa selisih kah atau rugi kah 2008? Jadi gini, kalau misalkan di laporan laba ruginya dia positif artinya dia laba ya. Kalau negatif baru dia artinya rugi. Nah, ini kan makanya di net income atau net loss. Jadi dia laba rugi gitu. Laba ya 2.800 tidak negatif, tidak apa namanya, tidak minus. Silakan, ada lagi? Gimana Bu tadi penjelasannya, mohon maaf. Jadi gini, laba rugi itu kan hasilnya kan ada dua ya, laba atau rugi, ya kan? Kalau laba bagaimana hasilnya? Tentunya hasilnya positif kan, kalau rugi dia akan berbentuk minus. Nah ini kita lihat, jadi disebut di sini dia laba karena dia tidak minus hasilnya. Jadi bisa memasukkan net income atau net loss begitu. Gesernya nanti ke kanan gitu. Kenapa? Di kanan bawah. Iya, nanti ini penghitungannya kegeser ke kanan bawah sini tuh. Nah, ininya. Iya, karena gini, ini kan apa namanya? Kalau di laporan posisi keuangan, laba ini kan akan mengurangi dividen. Dividen kan akan berada di laporan posisi keuangan. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini kan laba rugi ya, 2.860. Nah, kalau 2.860 ini kemudian ada depresiasi, nanti kan akan mengurangi, maksudnya begitu. Apa yang ada di net income ini atau income statement ini akan mempengaruhi yang namanya di laporan posisi keuangan. Jadi kalau misalkan sudah ditotal semuanya di sini, nah ini akan ditambah dari hasil laba atau dari hasil laporan keuangan untuk laba ruginya. Total dari kredit di sini akan menambah jumlahnya untuk total di financial position begitu. Jadi harus sama. Harus sama nilainya untuk debit dan kreditnya. Ini kok berubah-berubah mulu. Nah, ini ya. Begitu ya, siapa tadi yang nanya? Halo? Ya, Bu. Ya, begitu. Siapa nih, Pak Alfiandri ya? Iya, Bu. Berarti ini loss ya, Bu ya? Kenapa? Dia minus nggak? Berarti Ini plus nih. Ini plus. Dia plus. Karena dia menerima keuntungan 10.000. Kalau misalkan saya hitung ya Bu ya, yang saya lihat dia menerima keuntungan 10.600. Ini kan hasil dari jasa servisnya dia, keuntungan servisnya dia.
terus dia punya kewajiban bayar gaji segala macam, terus ya ini pokoknya pengeluaran yang sebelah kirinya ini gunakan Iya. uang si cashnya tadi kan. Mm-mm. Dari yang dia dapat 10.000 terus apa yang dia udah dikeluarkan ternyata totalnya adalah plus 2.860 gitu kan. Mm-mm. Jadi kalau misalkan emang setelah dikurangi 10.600 dikurangi 1.700 dikurangi 774 ini ya dia plus 2.860 itu. Iya, ini kan ada. Jadi laba yang kita hitung kan sebelumnya kita hitung dulu di sini kan bahwa nih 2.860 ini kan kita harus tahu dapatnya dari mana kan? Ya, Nah ini, ya kan? coba Bu mundur lagi ke neraca Bu. Nah ini saya hapus dulu deh ya, biar enak lihatnya. Nah ini ya. Ini yang pengen saya pertanyakan adalah 22.000 ini dari mana Bu? Mana 22.000? Ini. Itu ya di kursornya Ibu itu. Ini. 22.000. Ini ada Ya. ini. Ini cuman nggak kelihatan aja. Coba deh dibuka deh PPT-nya. Nah ini ada cuman ke sini nih ke samping. Rekan-rekan lihat nggak? Ini harus ini sebelah sini nih. Cuman nggak bisa nih saya pindahin ya. Ya, makanya saya bingung kok kosong tiba-tiba ada 22.000 dari mana? Ini ada, coba lihat di PPT-nya. Cuman tadi saya coba untuk geser, ini nggak bisa nih. Kalau kegeser semuanya jadinya tuh hancur semuanya. Jadi saya tetap gini. Ya mungkin saya bisa pahami dari sini tuh dari trial balance hingga adjust trial balance itu adalah ya trial balance kayak penghitungan kasar apa gimana gitu Bu ya. Yang mana nih trial balance? Ini Ya, perhitungan awal awal. dulu. Nah, kita kan transaksi ini kayak kemarin ya, yang kita sudah pelajari. Catat tuh semua, sampai nanti kita posting ke dalam buku besar kan. Nah, ternyata misalkan ya ada kesalahan atau mungkin ternyata di sebelum tutup buku itu ada penyesuaian. Misalkan kayak gini, supplies ternyata dipakai nih. Tadinya awalnya ternyata supplies kita masih ada 2.500. Ternyata pas mau kita tutup buku atau kita selesaikan ternyata ada penyesuaian dipakai lagi 1.500. Nah, kayak gini. Baru kita catatkan yang kedua nih, penyesuaian dulu ya. Jadi ini awal. Kemudian kita buat jurnal penyesuaian yang membenarkan yang salah. Baru kita buat ulang lagi si trial balance-nya ini setelah disesuaikan. Jadi di tahap 1, ini kedua, ini ketiga. Itu. Bentar Bu. Di trial balance kan supply itu 2.500. 2.500 itu kan pengadaan dananya 2.500 atau emang sudah terpakai 2.500 Bu? Ceritanya sisa. Kalau mau tutup buku sisa ya. Oh, sisa. Mm-mm. Sisa 2.500 ternyata masih ada pengeluaran lagi nih 1.500. Ya. Makanya disesuaikan. Pokoknya yang trial balance ini sisanya semua. Yang Kayak trial balance apa adjusted? trial balance. Terus ya adjustment ini ada tambahan setelah ternyata ada tambahan lagi nih harus direvisi. Ya. Kan kayak gitu kan. Entah itu tambahan atau kesalahan ya, pokoknya dimasukkan ke adjustment. Nah, untuk yang D yang atas nih, yang 400, dia karena kredit, terus ternyata pengeluarannya dia ini ada di sini jurnalnya nih. emang harus berlalu. Ya, ada revenue 1.200, terus di adjust jadi 400. Itu emang harus berlawanan ya Bu, karena dia tadinya kredit terus jadi debit apa gimana? Enggak harus juga, kita lihat transaksinya yang ada bagaimana nih, kayak di sini ya. Untuk A, B, C, D berarti ini unearned service revenue ya. Kita lihat di sini ternyata di tanggal 31 Oktober ada unearned service revenue yang awalnya di sini, coba kita lihat. Ini kan ya. Tadi yang 400 ya unearned service revenue. Kita lihat unearned service revenue-nya dia di mana setelah penyesuaian.
Nah, ini di debit ya, Ya. debit. Makanya kita Oh, makanya dia masuk ke debit. Oh. iya, jadi Nah, sesuaikan dengan yang sudah kita buat jurnalnya. nih kan saya mohon maaf Bu, belum ngeliat tugasnya kayak gimana. Mohon maaf, Pak. Jadi Ibu nanti minta dari sampai adjustment trial balance untuk yang tugas. Iya, 3 aja. Nah, untuk yang apa namanya? Mohon maaf, yang kanannya itu tadi, Kanan mana yang nih? apa Yang buku besar, buku besar. Coba. Emang ada yang saya minta tuh buku besar ya? enggak, bukan yang slide sebelumnya. Nah, ini. Nah, yaitu general jurnal Ini maksud saya. dibuat, ini dibuat. Nggak Oh, mungkin dong rekan-rekan buat adjustmentnya tanpa melihat jurnalnya. Jadi jurnalnya tetap dibuat. jurnalnya itu kita yang buat apa emang dari soalnya Ibu yang buat terus kita tinggal bikin neracanya? Saya hanya menyiapkan transaksinya, rekan-rekan yang buat jurnalnya. Bisa. UTS juga begitu Kak Bu? UTS juga sama. Oh enak dong kalau saya cuma udah siapin jurnalnya, nanti rekan-rekan tinggal Iya. pisahin debit kredit. Nanti saya nggak tahu ini rekan-rekan paham apa enggak gitu. Itu aja kayaknya susah Bu. Saya juga belum paham itu, Bu. Oh, Cara tuh kan Bu, kerjanya, Bu. ada lagi nih Bu. Ada temennya ya. Saya Berarti yakin juga harus teman-teman juga belum paham banget. harus Karena benar-benar cek lagi Vikonnya. Itu kan semua sudah eh, dijelaskan ya, ya bagaimana membuat jurnal. satu ya emang Bu Pustika kan emang udah menjelaskan. Cuman jujur Bu, saya baru pertama kali belajar akuntansi, jadi saya sangat harus benar-benar memahami banget gitu Bu. Nggak apa-apa, gini aja, coba rekan-rekan kerjakan dulu. Misalkan memang benar-benar mentok nih ya, nggak mungkin kan semuanya mentok, nggak bisa ngerjain kan, enggak. Coba dulu, lakukan dulu, nanti kalau memang ada yang sekiranya memang sulit sekali, boleh nanti tanya ke saya. Bu ada pertanyaan dari Anira Mutia. Bu, UTS apa tadi Mbak Anira? Saya nanti kerjaan soalnya dikasih waktu berapa lama? Seminggu, UTS itu seminggu. Jadi UTS bentuknya tugas ya, Bu? UTS ya assessment, jadi mengerjakan soal. Saya kasih soal, sama lah, hampir mirip lah seperti tugas, tapi nggak sebanyak tugas. Karena tugas kan itu jaraknya, waktu pengumpulannya masih lama ya. Nah, kalau UTS saya bikin lebih sedikit, hanya melakukan, jadi mencatat jurnal penyesuaian, hanya buat ini aja. Kemudian baru masukkan ke dalam neraca saldonya. Masukkan ke sini. Berapa soal Bu? Satu soal. Jadi saya Transaksinya Cuman jangan banyak-banyak, Bu. iya. ya nggak Coba mungkin dong saya berikan transaksi satu doang gitu kan, nggak mungkin. Ya coba kan? Ibu cuma Maaf, Bu. ngasihnya tuh ini Bu. Coba. Quest. Mohon maaf, Ibu. Ya. Itu UTS itu real time atau gimana ya, Bu? Enggak real time. Jadi UTS itu nanti akan dibuka di hari Senin, berarti minggu depan ya, tanggal berapa? 4 ya? 4 Desember. Nanti saya tutup di hari Minggu. Jadi selama seminggu tuh, Senin sampai Minggu. Pokoknya jam 12 teng itu mau masuk hari Senin itu sudah ditutup. Jadi seminggu nih rekan-rekan nggak perlu panik. Masih ada waktu, jaraknya seminggu. Bu, bukan 2 minggu, Bu, waktunya. 2 minggu kalau ada, misalkan digunakan untuk rekan-rekan yang bermasalah dalam mengumpulkan, entah itu jaringan atau tinggal di pelosok-pelosok, pokoknya ada masalah atau sakit, jangan sampai tapi ya. Nah, itu baru dibuka lagi. Jadi ketentuannya nanti dari akademik akan dibuka lagi di minggu berikutnya atau tidak. Tapi untuk sesuai acuan itu hanya dibuka dalam jangka waktu 1 minggu. Baik, Bu. Jadi tugasnya dikumpulin gitu, Bu, kayak kumpulin filenya gitu, bukan seperti kuis. Enggak, dikumpulkan bentuk file, biasanya PDF, karena PDF itu biasanya kalau di-submit lebih cepat ya, lebih cepat di-upload. Jadi nanti akan diminta bentuknya PDF. Gitu. Bu, ntar ngasih soalnya nggak bahasa Inggris kan? Enggak bahasa Inggris. Nah, itu, Bu, yang mau saya tanyakan juga Nah, itu, Bu. Ini saya juga Sama udah sepemikiran, Bu. saya juga sudah bicarakan dengan koordinator mata kuliah ini ya, agar bisa nggak diganti dengan bahasa Indonesia gitu, agar rekan-rekan ini bisa lebih mudah dipahami gitu kan. Jadi Bu, kalau
untuk UTS bisa cuman soal aset liability sama owner equity itu ya Bu. Kayak Kalau saya yang lebih ada paham prepaid nih. expense nggak, Bu? Kenapa? Yang prepaid expense ada nggak? Itu masih bingung, Bu, pembayarannya. Prepaid expense Data spend, revenue spend, kayak gitu, Bu. yang accrual sama deferral ya. Iya, itu masih belum paham, Bu. Bisa minta bantu nggak, Bu? Itu Vicon Boleh yang kalau kemarin itu ya Bu. boleh nanti hubungi saya nanti. Vicon yang sebelumnya ya Bu itu ya. Nah, kenapa? Itu Vicon yang sebelumnya ya Bu. Ya di sesi Saya, tiga ya. saya nggak ikutan. Kemarin, Bu. Iya, Vicon ketiga itu. Ya masukin ke jurnal seperti ininya, Bu, yang bingung. Oh, masukin ke jurnal ini. Saya belum kelar semua ya, tapi kayaknya kalau itu kayaknya ada deh, soalnya dia masuk ke materi sebelumnya kan. Nah, materi penyesuaian itu baru hari ini kan, berarti ada. Kayaknya ada deh. Kalau misalkan dia Ya kenapa Pak? saya penasaran sama soal ibu ngasih soalnya kayak gimana sih Bu. Jujur. Ya mirip-mirip itu tugas lah, mirip-mirip tugas kok. Oh, mirip-mirip tugas. Tapi hanya penyesuaian aja kok, saya minta nggak susah-susah kok UTS. Perlu bikin ledger per akun nggak Bu? Nah ya. Buku Enggak besarnya nggak perlu, wah banyak gitu mah. Satu-satu nanti. Oh, ada akunnya misalkan 12 akun gitu yang termasuk ke situ, satu-satu bikinnya. Jangan Bu. Soalnya samain semua, Bu. Kenapa? Soalnya samain semua UTS-nya. Oh, UTS-nya samain semua file setiap kelas maksudnya ya, atau bagaimana? Iya Bu. Ya, setiap orang, Bu. Maksudnya? Jangan susah-susah juga, Bu. Satu, jangan susah-susah, sama jangan banyak-banyak. Kasihan kalau ibu banyak-banyak ntar ngitungnya capek Bu. Betul Ibunya Mas. juga pusing. Kalau saya tinggal jadinya, lihat Bu. totalnya aja, kalau udah sama saya ya udah benar gitu. Ya kan, kalau misalkan cuma ngeliat hasil makan gampang Bu. Ya pokoknya saya lihat nanti yang nggak cuma hasilnya, saya lihat nanti rekan-rekan bagaimana nih apa namanya kemauan rekan-rekan dalam melakukan atau menyelesaikan UTS tugas itu kan ada effortnya kan, saya akan kasih lah nilainya di situ. Oh iya Bu, mau nanya. Tapi gimana Bu caranya, Bu? Untuk tahu kalau hasil akhirnya itu kita bener apa enggak hitungannya, itu caranya gimana, Bu, ngeceknya, Bu? Kok kalau dari kisi-kisi Bu Pustika sih yang penting hasil bawahnya sama bang kanan kirinya kayak gitu. Ya makanya untuk kita tahu, kita biar pede nih hasil akhirnya, oh sama dengan yang dimauin Ibu Guru gitu kan, Ibu dosen gitu kan ya. Ya dibikin dulu berarti jurnalnya. Iya, dibikin. Yang dulu lah. Berarti Bu Pustika nih baru kelihatan. Nggak ngeliat debit kreditnya Mas. Ngeliat hasil bawahnya aja. Ngeliat jawabannya. Saya lihat hasil bawahnya. Nilainya aja, Bang. Bawahnya langsung samain. Jadi kita posting nggak apa-apa gitu ya. Kita salah debit kredit nih. Bu Pustika pasti benerin. Saya benerin kalau misalkan itu kan biasanya kalau hitungan uang itu kan nominalnya beda-beda ya belakang, atau ada yang salah hitung. Kalau depannya sama saya benerin. Atau mungkin pertanyaannya sesimpel mungkin Bu ya. Yang soalnya mungkin mirip-mirip dengan yang mau keluar dengan UTS gitu Bu. Itu ya, masa begitu? Ya artinya step-stepnya lah Bu, mungkin maksudnya, maksud pengerjaannya. Beda-beda ini nggak apa-apa, beda kasus maksudnya gitu. Oh, ya sama. Jadi gini, kalau tugas kan itu lebih banyak ya. Buat dari apa namanya transaksi awal kan. Dibuat dulu jurnalnya. Nah, kalau yang UTS ini hanya langsung saya minta jurnal penyesuaian aja. Gitu. Jadi lebih pendek daripada tugas. Masa sih Bu? Coba sampai mana berarti Bu kalau misalkan untuk UTS? Oh berarti minta contohnya juga ujung-ujungnya kan? Iya. UTS ini aja nih, harus itu. Contoh ya. Coba. Jadi kalau UTS saya bikin dulu apa namanya neraca saldo yang sudah jadi. Jadi gini. Nah ini, saya bikin ini awal dulu. Ini kayak gini.
Saya bikin ininya dulu. Nanti saya buat transaksi. Nah, saya buat transaksi, rekan-rekan masukin deh, bikin jurnalnya. Misalkan kendaraan dan laptop masing-masing memiliki umur segini-segini gini gitu kan. Berarti ada depresiasi di situ kan. Nah, itu penyesuaian masuk ke depresiasi. Nanti rekan-rekan masukkan ke dalam sini. Depresiasi ternyata ada penyusutan tuh. Nah, masuknya kemana? Ini kan tadinya nggak ada. Nah, dibuat di sini depresiasi expense. Misalkan sebesar 40. Masuk sini. Gitu. Jadi saya Nah, awalnya ini, saya ini, ini aja. ini kan account titlesnya kan ada berapa? Ada 11 apa 10 nih. Yang Nah, mana buat ini? UT, iya nih, ya. Ya, yang di neraca. Oh, yang di neraca. Ini. Nanti kan ibu kan ngasihnya kan soalnya kayak gini dulu kan. Nah, ini kan ada di account titlesnya kan ada kayak supply segala macam. Ini kan ada 10 apa 11 gitu, Bu. Kasihnya 3 aja ya, Bu, ya banyak aja. Ada 13 apa kalau saya bikin? Iya, nah jangan Bu, 3 aja cukup. Terpanjang capek Bu pustikanya. Jadi biar oh iya bener gitu. Gitu Ya Bu. Allah, nggak usah khawatirin saya. Ibu kan ngajar rame, kelasnya banyak. Nggak cuma semester 1 doang yang ngaji Bu ajar. Kita Merayu peduli. itu Bu, merayu. Kita mah sebagai murid pengertian sama dosen lah Bu. Biasa masih suka merayu Ya dia Bu. Allah, iya perhatian sekali. Bu, Tenang Ibu aja, ngajar Saya saya siapin nggak bodrek repot aja, kok. Bu. Kenapa? Siapin bodrek, takut pusing. banyak kan ntar sekali ngumpulin, aduh. Jadi ngeceknya lama gitu. Kasihan di ibunya. Oh, kalau misalkan cuma 3 kan akun tulisnya, oh cepet nih. Ada yang salah gitu Bu. Kelihatan. Ini jadi pertimbangan nanti buat saya. Sebenarnya saya udah baru bikin raca saldonya aja sih. Nah, iya. Belum Ini itu. kan saran Bu ya buat ibu. Boleh. Saya tuh sedang memperjuangkan teman-teman loh biar soalnya nggak susah. Semangat, Bang. Semangat Bang, Semangat, Bang. semangat. Iya, terima kasih Mas Rizky, terima kasih. Ya Allah. Oke, ada lagi nggak nih? Tapi nanti memang kalau misalkan ada kesulitan, boleh langsung di LMS atau bisa hubungi saya juga nggak apa-apa gitu. Nanti saya kasih kisi-kisinya aja. Silakan. Ada lagi rekan-rekan? Cukup sih Bu. Cukup ya. Yang lain gimana? Nggak ada yang lain? Cukup ya. Ini Tugasnya ditulis tangan boleh nggak Bu? Boleh. Tulis tangan boleh. Ketik Iya. juga boleh. Diketik soalnya pakai. Ya, enakan ditulis tangan sih sebetulnya. Kalau saya sendiri juga enak lebih ditulis tangan. Cuman kan berarti kalau misalkan tulis tangan harus di-scan dulu ya. Dipindahin ke PDF. Makasih Bu. Ya. Sama-sama. Ada lagi? Kalau ngetik itu pakai apa Bu? Excel Bu? Excel boleh. Kalau di sebelum-sebelumnya banyak sih yang pakai Excel juga. Untuk ininya ya, dia bikin worksheet-nya ini kan biasanya di Excel ya. Soalnya saya memahami jari tangan saya kayak lebih bagus ketikan Excel. Nah, Waktu ini Bu ada mau tanya. pertanyaan nih. Bu mau tanya untuk tugasnya ada disuruh bikin jurnal penyesuaian membeli peralatan 10.500.000 tetapi dicatat 1.500.000. Itu gimana maksudnya, Bu? Berarti lakukan penyesuaian. Oh, ini bukan disuruh bohong gitu Bu. Maksudnya gimana? Nih. Disuruh bikin jurnal penyesuaian membeli peralatan 10.500.000 tetapi dicatat 1.500.000 itu gimana maksudnya Bu? Berarti ini kan ada kesalahan. Ini sisanya berapa di situ? Itu korupsi. Itu gimana tuh? Saya cuma ngeliat dari pertanyaan langsung mikir kok mirip ya. Ini dibuat jurnalnya. Ini kalau saya kasih tahu ya bocor dong tugasnya.
Oh, itu tugas ya. Itu tugas. Ini tugas deh. Coba saya cek. Oh, mestinya Mbaknya tuh jangan nanya tugas. Kasih Itu persoalan tugas. aja pasti dijawab soalnya sama Bu Pustika nih. Yakin. Saya cek dulu di tugas ya. Kan dicek kan jadi. Ya ada deh kayaknya itu. Itu tugas. Pendapatan yang Apa nih? Izin bertanya pendapatan yang masih harus dibayar itu pada account receivable atau pendapatan Bu. Yang masih harus dibayar artinya ini dari posisi siapa nih? Harus paham dulu. Dari kita atau dari pihak lain. Kalau di kita yang masih harus bayar kan masuknya ke apa? Oh, dari perusahaan. Kalau kita masih ngutang namanya apa? Yang masih harus dibayar. Utang. Ya gini. Nah, kalau Beban utang, misalkan Bu. kenapa? Beban utang. Ya, atau misalkan pendapatan yang masih harus dibayar tapi dari mereka yang belum bayar kita. Kita munculnya apa? Account receivable. Account receivable. Piutang. Iya, piutang. Jadi harus dibedakan posisinya dari misalkan kita yang kurang bayar, yang masih harus bayar, atau orang lain yang masih kurang bayar ke kita. Kalau kita berarti kurang bayar masih masuknya ke hutang, tapi kalau orang lain yang kurang bayar ke kita masuknya piutang. Piutang. Gitu ya. Ada lagi? ada tuh kayaknya. Nggak ada ya. Ini sesi Vicon ketiga nih. Ini pertanyaan ini. Deferral sama accrual gitu. Baik, kalau tidak ada, berarti sesi Vicon kita selesai. Saya doakan Selesai, Bu. rekan-rekan sukses menjalani, melaksanakan ujian tengah semesternya dan mendapatkan hasil yang baik ya. Amin. 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 Emang Amin. sekarang nggak ada Bu yang di-share. Bukannya sekarang maksudnya sesi 7 ya? Iya, Minggu ini. sesi 7, cuman kemarin saya ketemu koordinatornya, saya bilang, ini ada nggak apa namanya sesi 7-nya? Sebetulnya ada, jadi bentuknya yang tadi saya ini nih. Nah ini, jurnal penutup sama neraca saldo penutupan dan jurnal pembalik. Ini kan siklus nih. Kan yang kita pelajari selama ini kan siklus akuntansi. Nah, ternyata kalau kita kata koordinatornya, apa ini mau nanti dimasukkan ke dalam apa namanya UTS, kata dia gitu. Saya bilang, kayaknya nggak usah deh Bu, gitu kan. Ini udah banyak nih, tugas kita juga udah, UTS sisanya kan juga udah banyak, apa masuk lagi ke materi selanjutnya atau gimana. Saya bilang nggak usah lah, udah cukup banyak kan, rekan-rekan udah banyak belum? Terima kasih ya, Udah, Bu. Bu. Ini ntar Dikurangin UTS lagi cuma juga boleh, Bu. transaksi, pencatatan jurnal sampai buku besar aja kan Bu ya? Ya kan ini kita nih transaksi, pencatatan jurnal udah, posting ke buku besar kan kita udah. Ingat kan yang bentuknya T? Iya. Kemudian UTS-nya sampai situ aja kan Bu ya? apanya? UTS ya. Ini jangan mendistrak. Nggak nyampe sini, kita ada neraca saldo, jurnal Oh, masih penyesuaian. lagi Bu. Itu Sampai jangan sini dong. nih, neraca saldo penyesuaian. Saya nggak minta ini nih, laporan keuangan. Jurnal penutup, neraca saldo penutupan, jurnal pembalik. Hanya sampai neraca saldo penyesuaian. 1, 2, 3, 4, 5. Kelima. Sini aja kita. Nah ini nggak usah. Jadi sebetulnya sesi 7 tuh ada ini. Tapi nggak dimasukkan, ya udah selesai kita berarti perkuliahan Tapsar. Begitu ya rekan-rekan ya.
Ini kenapa pada diem? Kayaknya pada bingung. Baik, Bu. Baik, Bu. Siap. Kerja, Bu. Baik, kalau begitu, insya Allah nanti kita mulai Vicon lagi di perkuliahan tahap 2 ya, berarti selesai UTS. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih Kasih, Bu. semuanya. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Sama-sama.